Jogrek. Kemudian berikutnya mukjizat dari Nabi Isa adalah ubriul akmaha wal abros. Kenapa kok di ubriul akma wal abros ini kok Allah tidak bilang biidznillah ya. Tetapi ketika Allah menerangkan mukjizat Nabi Isa tentang menghidupkan orang mati dan menciptakan burung, itu dengan apa? Dengan biidznillah. Kenapa? Karena menyembuhkan atau mengobati orang sakit itu sudah biasa. Tapi kalau menghidupkan orang mati ini perkara yang ajaib ya. Tidak ada semua orang itu yang bisa melakukan hal ini ya. Begitu juga menciptakan burung dari tanah liat. Makanya Allah menambahi kalimat dengan biidznillah ya. Tujuan daripada Allah menerangkan dan mendatangkan mukjizat kepada Nabi Isa itu supaya apa? Di akhir ayat bacakan itu la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Ayat itu sebagai apa? Bukti apa? Bukti kebenaran kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa lu'hilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Apa maksud ayat ini kemarin? Apa maksudnya musaddiqan? Ngaji aja ngelamun, kesuting iki kok. Nang YouTube ketoke ngelamun aja kalah toleh. Musaddiqan adalah membenarkan. Membenarkan apa? Nabi Isa membenarkan apa? Membenarkan para nabi-nabi sebelumnya, membenarkan Nabi Musa itu benar nabi, ajarannya ya benar, Nabi Ibrahim ya nabi, ajarannya benar dari Allah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, seluruh nabi itu saling membenarkan. Minat Taurati wali uhilla lakum. Wali uhilla lakum kemarin tafsirnya kayak apa? Uhilla lakum. Nabi Isa datang menghalalkan syariat-syariat yang dulu pernah diharamkan di zaman Nabi Musa. Jangan sampai lali tafsirnya. Makanya ini tujuan saya mengulang-ulang biar terus ada di dalam ingatan kita ya. Makanya lek ngaji itu mutolaah itu jangan lupa. Sebelum gurunya teko itu dibuka-buka. Oh, pelajarannya kemarin yang diterangkan ini. Jadi terus diparingi ingat. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi seluruh nabi itu mesti ajarannya itu membawa perintah untuk supaya kita semua untuk supaya kita semua itu taat. Ati'un itu apa? Taat. Lek fattaku itu apa? Takwa. Atiun itu apa? Taat. Fattaku apa? Fattakullah, bertakwa. Semua nabi itu membawa ajaran takwa dan taat. Bahkan terutama sing lanang-lanang ini lek sholat Jumat itu mesti khotib muni usikum wa iyaya bitaqwallah. Khotib itu setiap Jumat itu wajib karena wasiat takwa itu salah satu rukun khutbah. Apa?
Rukun khutbah itu apa? Apa saja di kitab yang kamu pelajari apa rukunnya khutbah? Hah? Apa rukunnya? Rukun khutbah pertama membaca alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, membaca Al-Qur'an, kemudian wasiat untuk bertakwa. 4 syarat khutbah itu isinya paling tidak ada itu. Ya, jadi wasiat takwa ini selalu dikumandangkan oleh khotib biar kita itu selalu bertakwa. Setiap minggu kita dengarkan, ayo takwa, usikum, aku berwasiat kepadaku dan kepada kalian semua untuk bertakwa. Ya. Nah, takwa itu apa? Ya. Takwa itu secara bahasa, contohlah toleh. Takwa secara bahasa itu adalah takut apa? Al-khaufu. Ya. Pengertian secara apa? Bahasa. Ning ojo dipadakno takutmu karo genderuwo karo takutmu kepada Allah. Lek kamu melihat penampakan pocong, takut enggak? Apa yang kamu lakukan? Lari menjauh. Kebalikannya, kalau kita takwa kepada Allah, justru malah kita mendekatkan diri kepada. Paham apa tidak? Nah, lek nang genderuwo wong wedi melayu, tapi wedi bentuk kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada, karena Allah itu yang punya neraka, Allah yang punya surga. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna takut kepada Allah. Kalau menurut Al-Imam Al-Qushairi, siapa? Imam Qushairi itu mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa itu orang yang bisa melaksanakan huruf-hurufnya takwa. Apa? Huruf takwa itu piro? Hah? 4. Apa ya? Ta, qaf, wawu, ya. Ta, qaf, wawu, ya. Tak pertama itu adalah memiliki arti tawadu. Tawadu itu apa? Hah? Tawadu itu apa? Rendah diri. Ngeroso dhewe iki dadi makhluke Allah sing paling hina. Tidak ada makhluk yang lebih hina daripada aku. Iku jenenge apa? Tawadu. Akhirnya kalau kita itu menganggap diri ini bodoh, menganggap diri ini kurang, menganggap diri ini hina, kita itu menganggap orang lain itu di mata kita hebat. Menganggap orang lain di mata kita itu baik, sing elek iki ya aku. Tapi lek ana kancamu misale ngaku-ngaku bodoh, ya Allah aku iki sing paling bodoh sak kampung, sak pondok iki aku sing paling bodoh. Ojo ditambahi alhamdulillah sampean sadar. Ya. Ojo dikono iku lagi latihan tawadu. Kadang ada orang, memang saya ini orang bodoh, tapi alhamdulillah ono sing wis bodoh gak koyo tanggaku gawe wis bodoh elek akeh utange. Ha iku duduk tawadu ya wis ngrasa paling bodoh. Ya. Itu tawadu. Kalau kita ngerasa paling pinter, ngerasa paling api, itulah jenenge sifat apa jenenge iku? Sifatnya setan apa jenenge? Hah? Takabur, lawan dari tawadhu. Apa itu takabur? Sombong. Ya. Takabur itu sombong. Ya. Dulu ceritanya iblis atau setan itu dikeluarkan dari neraka itu gara-gara sifat apa? Sombong. Padahal sing jenenge iblis
ya iku ibadahe 1200 tahun. Pira? Ibadah taat tang Allah taala 1200 tahun. Ana wong sing ibadah sakmono suwene. Kabeh iki kalah ibadahe karo setan. Ya. Tapi ketika Allah menyuruh dia untuk menghormati Nabi Adam, jadi sujud itu bermakna bukan sujud koyok pas nyembah Allah pas sholat itu, tapi menghormati Nabi Adam. Semua penduduk surga tak perintahkan sekarang menghormati Nabi Adam. Malaikat hormat, bidadari hormat, seluruh hewan-hewan yang ada di surga hormat. Situ tok sing ora gelem hormat. Apa? Iblis atau setan. Karena apa? Karena takabur, menganggap bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Kholaq tahu min turabin. Ya apa ayatnya? Ayatnya piye? Kalau sing ngapal. Ya Allah, gimana saya mau sujud? Wong jenengan ini menciptakan aku dari api. Api itu lebih baik daripada tanah. Nah, itu bentuk sombong ngerasa luwih apik. Nah, itu bukan dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Wong sing takwa itu kayak padi. Padi itu ada isinya, semakin menun. Orang itu kalau ada ilmunya, kalau punya takwa itu juga semakin tawadhu. Batu itu kalau kita masukkan ke air itu akan tenggelam apa akan terbang? Tenggelam karena full kebaikan. Orang takwa itu full dengan ketakwaan itu pastinya tambah melesep masih diunggah no tetap turun. Beda dengan gabus ya. Gabus itu mbok delep-delepno tetap apa? Tetap ngambang. Orang kalau nggak punya ilmu ya, orang nggak punya takwa, ya itu akhirnya pengen ngambang nang dhuwur terus. Ya. Masih dilesem-dilesem tetap ngambang. Ya. Makanya kita itu harus menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu. Kemudian apa? Ista'adha. Qaf. Qaf itu berarti apa? Qana'ah itu apa? Qana'ah itu nerimo ing pantune Gusti Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Itu namanya qana'ah. Kita tekno irungi pesek. Rimo, nah itu jenenge apa? Qana'ah. Irunge bangir, malah terima. Itu jenenge qana'ah. Dijadikan orang yang kurang pintar, ya tetap qana'ah. Dijadikan orang yang pintar, luwih qana'ah. Ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu kita terima. Karena Allah itu layaknya kekasih. Kita diberi orang tua, apapun itu ya harus terima. Oleh kiriman wong tuae cuma iso nguwahi 3.000, iso nguwahi 20.000, ya tetap terima qana'ah. Nguwahi 100.000 alhamdulillah, nguwahi 50.000 alhamdulillah. Santri kudu mengamalkan qana'ah. Habis qana'ah apa? Qaf terus wawu itu apa? Warok itu apa?
Hah? Waro itu hati. Hidup di dunia ini kalau katanya kiai-kiai itu kita itu sedang berjalan di ladang ranjau. Apa? Ladang apa? Tahu ranjau enggak? Ranjau itu bom yang dipasang untuk menjebak musuh. Apa? Bom yang dipasang untuk menjebak musuh. Enggak kelihatan. Makanya urip ini kita harus punya ilmu untuk mendeteksi bom-bom itu. Maksudnya bom apa? Barang halal, barang haram. Ini halal apa haram? Ini kira-kira dosa apa enggak? Ini kira-kira manfaat apa enggak? Ini kira-kira madorot, bahaya apa enggak? Itu jenenge apa? Takwa, waro apa? Waro. Kate ngomong kudu hati-hati. Ditiru itu sapa jenenge sahabat sapa sing senengane ngemut krikil? Sahabat Abu Bakar itu hobine ngemut apa? Kerikil. Kerikil itu dibersihkan terus diemut. Biar tujuannya itu mikir sebelum berbicara, ada jeda sebelum berbicara. Kate ngomong kerikile ditokno sik. Karo ngangen-ngangen iki penting apa ora sing tak omong. Nah, iku awakmu ya oleh niru. Mari ngaji golek kerikil. Mari ngono dimo. Tapi kok si hobi ini ngomong ae diganti apa? Boto apa? Diganti boto. Boto gak iso ngomong wis. Itu namanya warok. Kemudian yang terakhir ya itu apa? Yakin terhadap siapa? Terhadap Allah, bahwasanya peraturan yang diperintahkan kepada kita itu mesti membawa manfaat, yang dilarang mesti membawa bahaya, madorot. Ya, itu namanya yakin. Misalnya ono uang tawa-tawa duit, tapi ono syaratnya kudu gelem ngemut kabel listrik sing nyetrum. Kira-kira gelem apa ora awakmu? Hah? Ditawari sak dilatan 1 juta. Karena apa kamu nggak mau? Karena yakin bahwasanya lek didilat itu kok awakmu beldos, ya lah. Jadi kita seperti itu, ada imingan apapun, tapi kalau kita sudah yakin, kita berpegang teguh dengan keyakinan. Paham? Itulah takwa. Sifat-sifat orang bertakwa itu memiliki sifat terus qanaah, terus wara, terus yakin. Setelah kita bisa takwa, akhirnya enteng leh taat. Apa? Taat itu istiqomah dalam ketaatan itu menjadi mudah. Setelah itu tingkatan di atas takwa dan taat itu adalah syukur. Apa? Fattaqullaha la'allakum, bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang berarti syukur itu tingkatannya di atas di atas takwa. Allah kan berfirman fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa sira kabeh supaya kowe bisa jadi wong syukur. Jadi syukur itu memang berat. Nah, harus yang kita lalui itu latihan takwa dulu baru bisa ke derajat Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Namanya tauhid. Ayat menerangkan menungso. Awak dhewe iki duwe pangeran sing jenenge Gusti Allah. Rabbi wa rabbukum, pangeranku ya pangeranmu kabeh.
sing layak disembah fa'buduhu iku Gusti. Bahkan perintah agama hakikatnya adalah berupa apa ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu. Menungso aku iki nyiptakno kowe iki gak ana tujuan lain selain aku ingin kamu itu supaya mengenalku, supaya beribadah kepadaku. Itu makna fa'budu. Hadza siratun mustaqim. Agama Islam, agama yang menyembah Allah itu adalah jalan yang mustaqim apa? Jalan yang benar, yang lurus. Harapan kita ketika sholat kan gitu. Harapannya apa oleh awakmu sholat? Dungone apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yang lurus. Jalan siapa yang lurus, yang benar itu? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang benar adalah jalan yang telah engkau berikan. Dalam lafadznya ya. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi apa mudhari'? Hah? An'ama. Fi'il madhi apa mudhari'? An'ama yun'imu in'aman. Fi'il apa? Hah? Fi'il madhi. Jadi lek maknai yang telah engkau beri yang telah engkau beri iman, yang telah engkau beri anugerah. Siapa itu? Para nabi-nabi dulu, para nabi, para wali, para utusan Allah. Jadi kita itu kalau pengen mendapatkan jalan yang lurus, kita ikut siapa? Mengikuti para nabi. Paham apa? Maksud awakmu itu doa ihdinas siratal mustaqim itu loh. Berarti himbauannya supaya kita mengikuti para yang diikuti apanya? Jalannya, petunjuknya. Biar tidak apa waladhdallin itu? Sing tersesat siapa terus? Siapakah yang tersesat? Orang yang tidak mengikuti jalan para nabi. Itu boleh. Ini lek sholat itu, terutama di Fatihah itu, kamu angen-angen itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita menghayati itu akhirnya kita tahu carane ibadah sing bener, carane boleh ilmu sing bener, carane mencontoh siapa yang kita contoh? Rasulullah, Nabi, para Nabi. Kita mencontoh akhlaknya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Kabeh iku wong-wong sing duwe apa jenenge akhlakul karimah. Kita contoh sunnah-sunnah mereka, kita contoh. Bentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Ditangeni ku sing turu. Tangan ini dulu, burine bisa. Haji aja ngantuk. Bulan Dzulhijjah itu bulane Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Di situ Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk apa yang dikurbankan? Nabi Ismail, ya. Kira-kira ada nggak orang tua yang kuat menyembelih anaknya sendiri?
Tidak ada yang kuat. Untung itu perintahnya cuma kepada Nabi Ibrahim. Jadi anak-anaknya orang tua sekarang itu Allah nggak ngersakake disembelih, tapi Allah itu pengen anak-anak zaman sekarang itu do ngaji. Diperintah untuk apa? Diperintah untuk ibadah. Diperintah untuk mondok. Itu sing Allah ngersakake nang wong tuamu itu. Jadi kamu ini diharapkan menjadi Nabi Ismail zaman sekarang yang dikorbankan untuk orang apa kepada dari orang tua untuk agama. Alhamdulillah orang rupa nyembelih, rupoe mondok itu ya orang tua itu kadang abot ngelepas anak sing disayang diondokno itu abot. Kadang ono dulur-dulur sing ngojok-ngojoki, ono apa ora? Sing ngegol-goli aja mondok sekolah SMP wae, ono apa ora? Dulu juga Nabi Ibrahim digoda seperti itu sama Syekh. Masa Ibrahim ini anak satu-satunya yang kau telah menunggu lama selama 80 tahun. Coba dipikir, pasti itu bukan wahyu. Mimpi kamu itu salah. Anak lucu-lucunya, ganteng-gantengnya, pinter-pintere Nabi Ismail kok malah disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim itu jupuk watu, jupuk apa? Kate dipatake, kate bandemke nang setan. Akhirnya tindakan Nabi Ibrahim ini ditiru ketika umat Islam melakukan jamaah ono jenenge apa? Lempar jumroh. Itu maknane bandem sapa? Bandem setan. Nah, misalnya kok ono dulurmu ngegol-ngegoli aja mondok jupuke watu di setan. Wani apa ora? Jadi ono mondok kudu mantep, anake mantep, wong tuane mantep. Anake koyok Nabi Ismail, bapake koyok Nabi, ibuke koyok Siti Hajar. Sapa? Iku tiga itu tokoh keluarga yang sempurna. Soalnya anake soleh, bapake soleh, ibuke solehah. Saiki ono bapake soleh, ibuke soleh, anake bedal. Apa? Bedal betul. Nang kuping kiwa ono anting-antinge padahal lanang. Rambutnya diwarna kuning kayak sepet diwaliknya. Lunga kadung lunga iku budale esuk mulai sesuk. Kira-kira nangis apa ora wong tua sing duwe anak kaya ngono? Alhamdulillah kamu semua ini termasuk dikorbankan dipondokkan. Iku Gusti Allah sing ngersakake. Kita itu bersyukur dijadikan Nabi Ismail di zaman sekarang. Ini anugerah Allah. Mondok itu anugerah. Untuk mondok kok malah atine susah. Ojo. Mondok itu atine kudu seneng karena kamu ini sedang dipilih oleh Allah. Gak semua orang, gak semua anak seusia kamu ini duwe perasaan kerasan nang pondok. Dalek wis dipondokno, atine iki dibetah-betahno. Apapun ujian cobaan yang kamu alami di pondok, iku anggap saja angin mamiri. Apa? Angin mamiri apa? Angin lalu. Awakmu pernah nganggap angin enggak? Hah? Enggak pernah kan? Angin mamiri angin lalu. Pokok duduk angin yang keluar dari perut. Itu nanti timbulnya fitnah itu ya. Jadi kita itu kudu senang ya. Nang pondok ini kudu apa? Senang. Soalnya apa? Dipilih Gusti Allah. Kamu ini anak-anak pilihan. Gak semua orang, gak semua anak itu di detik sekarang ini. Saiki jam piro misalnya? Jam 5.45. Seusia kamu jam 5.45 mungkin ada yang sedang main PS. Ono sing kayak anak perapatan nang taman.
ono sing mendem barang, naudzubillahi min. Ya, kamu termasuk diselamatkan Allah dengan pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Allah kudu bersyukur. Ilahuna wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.